kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan sudah antar kami sampai pada hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami sehat, kami masih bisa melakukan aktivitas di hari ini. Dan karena itu sebelum kami masuki dunia kerja kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Amin. Nah saudara, di Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 pada ayat 10, 11 dan 12 dikatakan begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Ayat 11 lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah saudara, dikatakan bahwa karena manusia tidak mengetahui waktunya, di ayat 12 bagian A tadi. Nah saudara, dalam menjalani hidup ini umumnya kita cenderung berjalan dengan kekuatan sendiri dan memandang segala sesuatu dari sudut pandang mata jasmania. Akibatnya kita seringkali jatuh dan menuai kegagalan, sebab cara pandang kita akan berdampak pada tindakan-tindakan kita. Kalau kita menatap hari-hari yang kita jalani ini sebagai suatu yang sangat keras dan sukar, maka kita akan merasakan betapa berat beban hidup ini, sehingga kita pun akan melangkah dengan gontai, tanpa semangat dan penuh keluh kesah. Apa arti gontai? Nah saudara, gontai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan perlahan dan agak terhuyung-huyung dan lemah. Itu arti gontai. Perlahan dan agak terhuyung-huyung dan lemah. Dikatakan di Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Nah saudara, tapi kalau kita melihat hidup ini dengan kacamata iman, kita akan memaknai hidup sebagai suatu kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Jika menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan, maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Amin. Karena itu
kita tidak akan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Sebaliknya, kita akan mengisi waktu tersebut dengan perkara-perkara yang positif dan melakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau kita lihat di Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara, kesempatan tidak datang dua kali. Betul? Terbukti ada banyak orang yang menyesal bukan main saat kesempatan yang diberikan itu tidak dipergunakan. Akhirnya yang ada hanyalah penyesalan tiada gunanya. Inilah yang disebut dengan kairos, yaitu suatu periode tertentu yang kalau sudah lewat tidak akan kembali lagi. Inilah kesempatan emas yang tidak datang dua kali. Penting bagi kita untuk memperhatikan kapan waktu Tuhan membuka pintu dan menutup pintu kesempatan itu. Sebab di Wahyu pasalnya yang ke-3 ayat 7. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Maka itu saudara, kita harus perhatikan dengan baik. Kapan waktu Tuhan membuka ya, dan kapan Tuhan menutup pintu kesempatan itu. Tentu saat ini masih banyak orang yang tidak mau menggunakan kesempatan yang diberikan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebaliknya mereka lebih memilih menikmati kesenangan duniawi dan mengabaikan kehadirannya. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Demikian di Mazmur pasal 119 ayat 126. Itu sebabnya saudara, mari jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan itu. Jangan biarkan kesempatan itu terlewatkan begitu saja. Kita harus mengambil setiap kesempatan itu. Kita harus gunakan dengan baik. Dan saudaraku yang kekasih, seperti yang saya katakan tadi bahwa hidup ini adalah kesempatan. Amin. Mari kita gunakan hidup kita ini sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan, menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa hidup kami adalah kesempatan. Karena itu kami akan mengisi kesempatan ini dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami datang kepada Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan yang bertanggung jawab dan Tuhan juga yang memelihara kami hari ini dalam tugas dan kerja. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semua. Berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami. Dan hari ini ada kesuksesan, ada keberuntungan, ada mujizat, ada berkat Tuhan yang melimpah yang kami raih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
kepada kami